Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep awal dari analisa struktur 1, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mencari BMD, SFD, dan juga NFD, serta menggambar diagramnya. Baik, gini, yang mana untuk lengannya sendiri panjangnya itu 6 meter, 6 meter, dan bebannya 2 kilo Newton. Terletak di tengah-tengah setengah L, yang artinya ini 3 meter dan ini 3 meter. Baik, ini untuk mempermudah, kemarin kita lambangkan sebagai titik A dan ini titik B. Nah, kemudian jika ada suatu gaya yang menekan ke bawah, otomatis di setiap tumpuan ini pasti ada reaksi untuk melawan gaya yang diberikan. Dalam hal ini kita asumsikan, ini paling penting semalam kita asumsikan, yang mana ini menjadi patokan kita juga, plus minus. Plus jika kalau ke kanan, momennya ke kanan, atau ini horizontal ke kanan, atau juga yang vertikal ke atas, ini kita anggap plus. Ini kita anggap minus. Dan ini kita anggap minus juga. Nah, ini diterapkan di mana? Di sini. Pada saat kita mengasumsikan ini, reaksinya, kita asumsikan reaksinya ke atas. Oke, nanti pada perhitungan ini jadi plus. Misal, seperti ini. Kita langsung ke contoh. Sigma momen di A sama dengan 0. Berarti sigma momen di A sama dengan 0. Sigma atau total gaya yang sigma momen berarti yang A ini titik atau porosnya, yang mana momen itu sendiri gaya dikali jarak, ya kan? Gaya dikali jarak. Oke, kita tinjau satu persatu. Dalam hal ini gaya pertama ada ini dan ada ini. Oke, jadi anggapkan ini poros, anggaplah ini poros. Ketika ini dipegang, yang ini dipegang oleh tangan kita, nah ada gaya menekan ke bawah, otomatis si ini kemana lah arahnya kira-kira? Pasti arahnya searah dengan jarum jam. Kita lihat patokan kita searah jarum jam berarti positif. Kita anggap berarti positif. 2 kilonewton 2 kilonewton dikali dengan 3 meter. 3 meter.
Berarti ini udah selesai. Selesai. Tinggal yang ini lagi. Sama juga caranya. Ini kita anggap poros, kita pegang ini, ibaratkan ini apa? Pena atau spidol, kita pegang ujungnya di sini. Ketika ada gaya yang menolak ke atas, berarti arahnya nanti akan seperti ini. Terus menerus berlawanan arah jarum jam. Berarti minus ini apa? Ini B kan? Jadi PB dikali lengannya berapa? 6 meter. 6 meter sama dengan 0. Oke. Nah, kenapa gaya ini nggak dihitung? Karena ini dianggap poros. Ya, berarti di sini yang kita acuannya. Ketika gaya ini kita kalikan, gaya ini letaknya di sejajar dengan poros atau di titik ini sendiri. Berarti gaya dikali jaraknya. Karena dia nggak ada jarak alias 0, jadi FA kali 0 pasti 0. Gini. Nah, ini. Nah, ini poros. Ini poros. Ketika gaya ini. Nah, adakah jarak yang seperti ini? Lengannya, adakah? Tidak ada. Untuk ini jaraknya ini 0 jaraknya. Gitu. Jadi nggak perlu kita tuliskan. Langsung saja. 2 kilonewton kali 3 meter berarti 6 kilonewton per meter. Kilonewton per meter. Dikurang PB kali 6. Ini pindah ruas ke sini. Berarti sama dengan 6 PB. PB sama dengan 6 PB. Berarti PB-nya berapa? PB sama dengan 6 kilonewton per meter dibagi 6 meter. Berarti 1 kilonewton. Oke. Setelah kita dapat 1 kilonewton yang hasilnya positif. Positif ini selain menunjukkan hasil, juga menunjukkan kemana arah tersebut. Mungkin pada saat dulu belajar torsi, seperti itu juga. Jadi, ketika dia dapatkan hasil plus, maka arah yang kita asumsikan itu benar. Arahnya benar. Kita tadi mengasumsikan arahnya ke atas. Berarti memang benar gayanya ke atas untuk yang A. Selesailah yang A. Sekarang kita mencari yang B. Ketika kita mencari yang B, ketika kita mencari PA atau kita anggap yang porosnya di B, maka sama juga caranya seperti ini tadi. Cukup pahami konsep saja, maka akan paham semuanya. Sigma MB sama dengan 0. Tinjau gaya yang di sini. Tinjau ini sebagai poros atau pusat pegangan kita. Coba kita ilustrasikan, ini tadi pena. Jadi pena ada kedua ujungnya kan. Jadi ketika salah satu ujung dipegang dan ada gaya yang menekan entah kemana itu, kita bisa berpikir itu searah jarum jam atau tidak. Baik. Ketika ini dipegang, ada gaya ke bawah, otomatis dia berlawanan arah jarum jam. Jadi minus 2 kilonewton
dikali 3 meter. 3 meter dari mana? Dari jarak yang ini ke pusat tinjau atau poros yang kita anggap. Oke. Selesai yang ini. Kemudian kita lanjut dengan yang ini. Ini ketika gaya menolak ke atas dan ini kita anggap poros, maka ini searah jarum jam plus PA dikali 6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasilnya PA sama dengan 1 meter juga. Yang mana 1 meter ini tandanya plus kan kita dapatkan. Ini pindah ruas kan tadi untuk penjabarannya. Jadi lagi-lagi kita mendapatkan arahnya benar. Arah benar. Atau kemana arah yang benar? Arah yang mana yang benar? Arah asumsi kita. Kita tadi asumsikan ke atas, jadi benarlah dia asumsinya ke atas ketika dibuktikan memang gayanya ke atas. Logikanya sebelum kita mengenal perhitungan ini, ketika ada beban di tengah-tengah di suatu dua tumpuan, berarti tumpuan itu sendiri, kedua tumpuan itu pasti akan memikul berat yang sama. Nah, terbukti PB memikul 1 kilonewton dan PA memikul 1 kilonewton. Kita dapatkan yang sigma yang P-nya. Kita dapat gaya P-nya yang vertikal. Sekarang kita mencari gaya horizontal. Sigma horizontal sama dengan 0. Seperti video yang sebelumnya, bahwa untuk sendi ini bisa memikul 2 gaya, horizontal dan juga vertikal. Dalam hal ini apa yang mau dia pikul, sedangkan tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal. Ini kan ke bawah saja, jadi sigma H-nya sama dengan 0, nggak ada dia. Tapi kalau seandainya ada gaya seperti ini ada gaya horizontalnya. Kenapa saya bilang ada? Karena ini diuraikan dengan sin, cos, seperti itu. Jadi ada 2 gaya nanti, gaya P dan gaya H. Oke. Nah, tapi soal kita masih ini tadi kan, kita fokus dulu. Ini kita coret. Oke. Oops, wait. Oke. 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 Kemudian kita buktikan bahwa yang gaya vertikal kita benar atau enggak 0. Oke. Dalam hal ini sigma vertikal sama dengan 0. Nah, vertikalnya ada 3 nih kan, PA, PB, dan P. PA kita asumsikan ke atas berarti plus 1, berarti ini PA. Plus lagi PB, PB-nya ke atas berarti tambah 1 lagi. Dikurang P, 2 sama dengan 0. Apakah betul 2 kurang 2 sama dengan 0? Betul. Berarti hitungan kita ini benar. Oke, didapatkan. Oke, dapat. Kemudian kita mencari momen. Oke. Untuk momennya sendiri seperti ini. Nah,
ketika momen di titik yang P, di titik 2 kilonewton, oke, kita penggal ini dulu ya. Berarti atas sini kita. Nah, ini seperti ini kan. Ini nggak ada karena kita mencari dari sini ke sini. Oke. Nah, perlu diingat ini namanya analisis pribadi. Jadi kita anggaplah ini gayanya ke sini, gaya horizontal ke sini, kemudian gaya vertikalnya ke sini, kemudian ini ke sini. Ini lagi-lagi ini asumsi. Asumsi. Jadi untuk momen di titik ini atau sepanjang ini, maksudnya sepanjang ini, sepanjang X. Karena yang bekerja cuman ada di sini kosong kan, berarti nanti di sini nggak ada momen gaya-gayanya, momennya. Jadi seperti ini. Ini PA-nya tadi 1. Nah, perlu kita ketahui momen itu gaya dikali jarak. Jadi momen di titik P itu 1 dikali jaraknya. Berapa jaraknya? 3. Berarti sigma bukan, sorry. Bentar. Oke. Ya. Ini momen P, momen titik P. Ini P, dan ini H, P. Perlu diingat, ini nggak usah dihafal, ini cuman pengandaian atau asumsi. Oke. Jadi momen P, oke, kita ini kan lagi sigma momen. Oke, sama dengan 0. Oke. Jadi minus MP yang ini ditambah 1 dikali 3 sama dengan 0. Apakah paham sampai sini? Oh, tentu mungkin ada yang bertanya. Jadi kan sama seperti tadi, seperti ini, sigma momen sama dengan 0. Nah, dalam hal ini porosnya, jadi kita tinjau yang mana saja momennya. Oke, sesuai yang kita ketahui, momen jarak dikali gaya. Jadi yang ada gaya dan jarak cuman ini. Yang PA ini 1. Kemudian ada momen. Momen kan nggak perlu lagi dikali jarak karena dia momen. Oke, jadi MP sama dengan berapa kira-kira? 3. Itu. Oke. MP sama dengan 3. Berarti asumsi kita benar tadi. Nah, perlu diingat ketika momennya ini plus, maka lendutannya akan seperti ini. Yang ini menarik, yang ini tertekan batangnya. Nah, ini kalau momen plus. Jadi kita dapat yang momen di sini 3. Kemudian kita panjangkan sampai ke sini. Oke. Sampai ke sini. Wait. Ketika momen yang di sini berarti PA ini tadi 1 dikali 6 1 dikali 6
dikurang 2 dikali 3 sama dengan ini, asumsi ke sini tadi kan. Nah, sama dengan MP. Nah, MB yang di ujung. MB ini maksudnya MB yang di ujung. Jadi kita dapat MB-nya sama dengan 0. 0 sama dengan MB. Nah, oke. Kemudian kita gambarkan diagramnya. Horizontal, vertikal, kemudian momen. Jadi kita gambarkan yang momen dulu. Yang momennya seperti ini. Nah, jadi ini tadi seperti ini kan. Nah, ini ketika dia momen di titik A sudah pasti 0. Ya kan? Oke, 0. Ketika di tengah-tengah ini dia 3. Nah, 3. Berarti seperti ini dia. Nah, ketika di sini 0 juga. Berarti seperti ini. Ini dia garis lurus ya. Kayak segitiga dia jadinya. Seperti ini. Ini untuk momen. MD. Oke. Grafik momennya ini. Jadi ketika untuk yang grafik diagram lintang atau yang berdiri, yang tegak, kita lihat. Pertama tadi kita dapatkan yang A ini 1 ke arah atas. Oke, ke arah atas 1. 1 kan? Nah, di sini di sepanjang ini nggak ada kecuali sampai di tengah-tengah. Berarti kita tariklah 1 ini sampai ke tengah-tengah. Sampai ke tengah-tengah, tibalah ada gaya ke bawah 2 Newton. Berarti kita tarik ini 1, ini 1 lagi. Ini sampai ke bawah. Terus sepanjang yang ini tidak ada juga gaya kecuali sampai di ujung ini. Nah, berarti tarik lagi sampai ke sini. Stop di bagian ujung yang di B itu ada gaya 1 kilonewton juga ke arah atas, yaitu apa? PB. Inilah dia. Ini 2 kN. Ini 1 kN. Ini 1 kN juga. Oke. Kita dapatkan yang SFD. Atau biasanya ada yang sebut D. Itu. Nah, untuk diagram horizontalnya, gaya horizontal, apakah ada? Oke. Untuk horizontalnya, karena dia tidak ada gaya, kan yang menahan cuma di sini, cuma yang di sendi. Nah, bagaimana yang sendi bisa menahan gaya horizontal, sedangkan tidak ada gaya horizontal yang diberikan dari P. Tidak ada, hanya vertikal. Artinya gaya horizontalnya kosong, nggak ada. Seperti ini grafiknya, lurus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi kali ini untuk beban titik, menggambar diagram momen, lintang, dan normal, dan juga cara perhitungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.